Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devita Aldila dari kelas 11 IPA 3 nomor absen 8. Di sini saya akan menjelaskan prinsip dan praktik ekonomi Islam. Yang pertama adalah pengertian muamalah. Muamalah ialah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan lainnya. Selanjutnya adalah macam-macam muamalah. Yang pertama ada jual beli. Jual beli adalah salah satu cara untuk memperoleh barang milik orang lain dengan jalan menukar barang tersebut dengan uang ataupun dengan barang lain sesuai kesepakatan. Syarat jual beli yaitu penjual. Syaratnya harus berakal sehat dan memiliki barang yang akan dijual. Pembeli harus berakal sehat dan memiliki kemampuan untuk membayar barang yang akan dibeli. Barang yang akan diakadkan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Barang bukan najis atau diharamkan, barang dapat dimanfaatkan, barang milik orang yang berakal sepenuhnya, barang harus ada saat transaksi jual beli berlangsung, kecuali ada kesepakatan sebelumnya. Barang mudah diketahui bentuk, jenis, dan kualitas oleh pembeli. Selanjutnya adalah ijab kabul atau serah terima antara pihak penjual dan pembeli. Selanjutnya adalah khiyar. Khiyar artinya boleh memilih satu di antara dua, yaitu kemungkinan untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Macam-macam khiyar adalah sebagai berikut. Khiyar majelis, yaitu khiyar yang memberikan kelonggaran penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual belinya selama mereka belum meninggalkan tempat transaksi atau majelis. Selanjutnya adalah khiyar syarat, yaitu hak yang dimiliki penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli setelah memberikan syarat tertentu dalam transaksi. Selanjutnya adalah khiyar aib atau cacat, yaitu khiyar yang dilakukan karena adanya cacat pada barang yang dibelinya, maka pembeli berhak untuk mengembalikan atau meminta ganti kepada penjual. Selanjutnya ada riba. Riba artinya tambahan, aziyadah atau kelebihan. Menurut istilah, riba adalah tambahan kelebihan harta yang disyaratkan agar orang yang berutang membayar kembali dengan jumlah yang lebih besar. Macam-macam riba adalah sebagai berikut. Riba fadil, yaitu pinjam meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Riba yari, yaitu akad jual beli barang tetapi penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Riba nasiyah, yaitu akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Selanjutnya di sini ada utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian dengan tidak mengubah keadaannya. Rukun utang piutang adalah ada pihak yang berutang dan berpiutang, ada harta atau barang, lafaz kesepakatan. Selanjutnya adalah sewa menyewa atau ijarah adalah imbalan yang harus diterima oleh seseorang atau jasa yang diberikannya. Syarat dan rukun sewa menyewa adalah seseorang yang menyewa dan menyewakan telah balik dan berakal, atas kemauan sendiri atau tanpa paksaan, barang hak yang menyewakan atau walinya, ditentukan barangnya, keadaannya, serta sifatnya, diketahui manfaat barang yang disewakan, dijelaskan berapa lama manfaat barang, harga sewa dan cara pembayarannya. Selanjutnya adalah syirkah. Menurut istilah, syirkah berarti suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Rukun syirkah di sini adalah anggota yang berserikat, pokok-pokok perjanjian, sigat atau akad. Macam syirkah, syirkah harta atau syirkah inan, syirkah kerja, atau syirkah abdan. Untuk syirkah inan, para ulama mazhab sepakat tentang kebolehannya. Adapun syirkah abdan, para ulama berbeda dengan pendapat tentang hal ini. Hikmah syirkah antara lain, perusahaan dan perdagangan akan lebih maju, permodalan akan lebih besar dan lebih berarti, kemajuan perusahaan akan lebih besar karena merupakan hasil pemikiran orang banyak menyerap tenaga kerja. Selanjutnya adalah mudharabah. Mudharabah adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan salah satu orang di antaranya mereka bersedia mengeluarkan jumlah modal uang atau barang untuk diperdagangkan oleh pihak lainnya dengan ketentuan pembagian laba sesuai kesepakatan. Syarat-syarat mudharabah di antara lain, modal yang akan dimudharabah jelas dalam bentuk uang tunai. Jumlah modal yang dimudharabahkan harus jelas jumlahnya. Keuntungan yang didapatkan harus dijelaskan dalam transaksi sesuai kesepakatan. Mudharabah bersifat mutlak. Selanjutnya ada rukun mudharabah. Mudharabah akan menampakkan sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan.
Mudharabah akan menyatukan modal dengan keahlian yang selama ini terpisah. Mudharabah akan menggairahkan perekonomian umat Islam. Lalu ada musyawarah. Musyawarah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan penggarap. Rukun musyawarah adalah pemilik kebun dan penggarap, kebun yang digarap, bentuk atau jenis garapan, persiapan hasilnya, ijab kabul. Syarat musyawarah adalah penyerah kebun adalah pemilik sebenarnya. Tanaman harus jelas, pemilik kebun harus tegas, pembagian hasil harus jelas, masing-masing pihak berhak atas hartanya. Akad dilaksanakan sebelum membuat perjanjian. Faktor-faktor yang dapat membatalkan musyawarah adalah apabila penggarap tidak mampu melaksanakan tugas, meninggalnya salah satu seorang yang melakukan akad. Jenis musyawarah di antara lain, pekerjaan yang manfaatnya kembali kepada tanaman dilakukan oleh penggarap. Pekerjaan yang manfaatnya kembali kepada tanah, hal ini dibebankan kepada pemilik. Hikmah musyawarah adalah terbinanya kehidupan yang saling memberi manfaat, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan hasil usaha. Selanjutnya adalah muzorah dan mukhabarah. Pertama adalah muzorah, yaitu suatu kerjasama usaha di bidang pertanian antara pemilik sawah dan petani penggarapnya dengan benih tanaman dari pihak penggarapnya, dan pembagian hasil sesuai kesepakatan. Hukum muzorah dalam Islam hukumnya mubah atau boleh, sebab pola usaha seperti ini telah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW. Zakat muzorah. Karena benihnya dari penggarap, maka zakatnya dibebankan kepada petani. Hikmah muzorah adalah pemanfaatan lahan secara maksimal, merupakan usaha mengentaskan kemiskinan. Selanjutnya adalah mukhabarah, yaitu suatu perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak pemilik sawah dengan pihak petani penggarap, dengan ketentuan benih tanaman berasal dari pemilik sawah. Hukumnya mukhabarah dalam ajaran Islam hukumnya boleh atau mubah, selama tidak ada kecurangan. Zakat mukhabarah. Karena penyedia bibit adalah pemilik tanah, maka zakat dibebankan kepada pemilik tanahnya. Hikmah dari mukhabarah adalah terbinanya kerjasama yang erat antara orang yang kaya dan yang miskin, mengurangi tingkat pengangguran. Selanjutnya kita beralih kepada perbankan Islam. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mengenai penggunaan jasa bank konvensional, di satu sisi terdapat larangan penggunaannya karena adanya unsur riba di dalamnya. Namun di satu sisi, perekonomian umat Islam harus terus dikembangkan. Sebagai jalan keluarnya, umat Islam harus mendirikan bank Islam atau bank syariah. Mengenai bank Islam atau bank syariah, bank Islam atau bank syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya sesuai syariat Islam. Bank ini tidak menggunakan istilah bunga sebagaimana bank konvensional, tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Untuk menghindari riba dan bunga, maka Bank Islam menggunakan beberapa produk, di antaranya. Yang pertama, wa'diyah atau titipan, yaitu titipan uang atau tabungan, barang, atau yang lainnya dengan perjanjian yang telah disepakati dan berprinsip antara din minkum, atau suka sama suka. Yang kedua adalah mudharabah, atau kerjasama ekonomi, yaitu kerjasama atas dasar bagi hasil. Selanjutnya adalah musyarakah, atau persekutuan, yaitu kerjasama antara pihak bank dan pengusaha atas dasar saham pada usaha. Selanjutnya ada murahabahah, yaitu jual beli barang dengan tambahan harta atas dasar harga pembelian pertama jujur. Hardul hasan artinya pinjaman yang baik atau lunak. Selanjutnya kita akan membahas tentang asuransi. Apa sih asuransi itu? Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung asuransi mengikatkan diri kepada pihak yang mengasuransikan dengan menerima premi asuransi atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Macam bidang usaha asuransi di Indonesia diantaranya asuransi kerugian, contohnya asuransi kebakaran. Asuransi jumlah uang, contohnya asuransi jiwa, asuransi sosial, contohnya Taspen, Askes, Jamsostek. Tujuan mengadakan asuransi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu yang pertama, bagi pihak tertanggung, agar terhindar dari resiko kerugian yang lebih besar di kemudian hari. Yang kedua, bagi pihak penanggung, mengumpulkan iuran berupa uang premi yang digunakan untuk memberikan santunan kepada tetanggung. Lalu bagaimana dasar hukum asuransi itu?
Asuransi tidak disebutkan dasar hukumnya secara jelas, baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Maka, asuransi termasuk wilayah kajian ijtihad atau pemikiran atau pendapat. Masing-masing ulama ada yang mengharamkan asuransi dan ada yang memperbolehkan selama bermanfaat bagi umat. Beberapa ulama menghalalkan asuransi dalam Islam, tetapi memberikan rambu-rambu dan batasan tentang sistem asuransi yang berpegang kepada aturan syariat Islam. Lalu, asuransi yang islami atau syariat. Visi misi asuransi yang islami yaitu membangkitkan semangat gotong royong dalam membantu orang lain yang terkena musibah, atas dasar jiwa dan semangat saling menolong antar sesama, menciptakan jalinan silaturahmi dan kekeluargaan. Selanjutnya tentang pegadaian Islam. Apa sih pegadaian itu? Gadai artinya menjadikan barang atau benda berharga sebagai suatu jaminan utang dan dapat dijadikan alat pembayaran utang tersebut. Syarat-syarat pegadaian Islam diantaranya, kedua belah pihak melakukannya atas kesadaran sendiri dan dalam keadaan sehat jasmani rohani. Barang yang digadaikan menjadi milik penuh pihak nasabah gadai, memenuhi ketentuan yang berlaku bagi perusahaan pegadaian. Rukun pegadaian adalah kedua belah pihak yaitu penggadai dan yang menggadaikan. Barang yang digadaikan sebagai jaminan, barang atau uang yang dipinjamkan, ijab kabul. Demikian penjelasan saya seputar perekonomian Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.